Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil. Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka persaingan ketat. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Ustadz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, tempat kami dulu nggak ada. Mau puasa-puasa aja, nggak dikasih sahur. Dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya. Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan tapi dia tak puasa, Ustaz? Nanti kalau mau diupload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan diupload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa di pondok itu insya Allah semuanya baik-baik. Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ulang lagi. Mahadha ya sahibat ta'am, pedagang makanan, ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Nipu makanan sama, nipu bukaan. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadayhi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah, karena makan takjil haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Alah, Ustaz Somad kayak nggak pernah makan haram aja. Dulu dikit-dikit ada. Tapi saya sebetulnya nggak nakal, teman-teman saya. Mat, besok kita bulis. Besok kita bulis, piket. Oke? Bulis hari Ahad. Hari Ahad kami menjaga asrama. Tiba-tiba datanglah kawan, orang tuanya bawa rambutan, dimasukkannya ke lemari, dikuncinya. Menyakitkan. Saya hanya ngelihat dia, pelit sekali. Saya pergi ke kamar mandi, begitu pulang saya lihat kawan saya yang sesama bulis, mereka lobangi dari bawah. Mereka ambil itu rambutan. Yang punya rambutan senang sholat ke masjid, mereka ambil. Saya sebetulnya nggak mau ikut, tapi karena jamaah sudah ramai, itulah. Jadi kalau dihitung-hitung dosa, dulu ada juga 1-2 rambutan. Tapi saya yakin dan percaya husnuzon, dia sudah memaafkan saya.
di majelis ini, hai kawan yang dulu satu pondok yang kau pun pelit kali, itu loh, coba kalau kau kasih dulu kan. Tapi insya Allah, oleh sebab itu jangan ulang lagi. Yang lalu-lalu mudah-mudahan tidak menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya api neraka jahanam. Maka kita akan dibakar di neraka jahanam. Nanti ditimbang di hari kiamat. Santri assalam, ditimbang, berat 50 kilo. Cek malaikat, dicek, ada 2 on yang haram ya Allah. Kok bisa ada 2 on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak. Bapaknya baik? Baik. Selalu ngasih kiriman uang halal? Halal. Terus kok ada 2 on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. Nah, oleh sebab itu jangan sampai. Oleh sebab itu yang akan datang jangan diulang lagi anak. Jangan diulang lagi adik-adikku. Aku gak tega kalau sampai nanti malaikat manggil. Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP. Dipanggil sama malaikat. Abdul Somad, ya malaikat, itu adik kelas ente masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil. Aduh. Kalau mau masuk neraka yang dosanya gak gedean dikit lah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustaz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustaz ke pondok ini. Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana, tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Asy'ari, kedua, Maturidi, ketiga, Jabariyah, keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau. Itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau. Itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, gembung masuk angin. Itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, Papa, Mama, aku hamil 3 bulan. Jangan marah karena ini takdir Allah. Loh. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan?
Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih dua jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah. Kami ini disesatkan Allah, Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah, Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya. Kalau gitu silakanlah mabuk. Mabuk. Ini Pak Hajinya nggak taman asala. Akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu, itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan. Belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Podo sami mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah, maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman. Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan. Semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau ada orang mabuk, apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tapi belum tentu diridhai Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati qadarullah mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi gimana tuh Tat? Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Husnul zan sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita nanti ketika mau mati, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, maka saat kita mau mati itu kita akan mati. Sering kita buat apa? Yang sering baca Quran, yang sering dengar tausiah, yang sering sholat zikir, yang sering buat baik, maka insya Allah akan datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat kau mau mati nanti turun malaikat. Apa kata malaikat? 3. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syaratnya kalau mau husnul khatimah maka mesti istiqamah. Syaratnya istiqamah mesti berjamaah. 3. Berjamaah, istiqamah, husnul khatimah. Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Makanya Ustaz Somad selalu di mana-mana ibu bapak doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal. Kesan terakhir, bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh berbelit-belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat lalu kita kentut, terus misal kita ganti tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh Pak Ustadz? Dia sholat zuhur, Allahu Akbar,
Terus dia ganti sholatnya. Kapan gantinya? Selesai sholat tadi, kebetulan jamaah ramai-ramai. Kalau mau keluar berwudu boleh. Kenapa kamu nggak keluar wudu? Takut dipukul mudabbir. Udah kau tahankan aja di situ. Habis itu nanti baru ganti sholat. Namanya sholat. Ya sholat batal diganti dengan sholat yang baru. Tapi saya lupa Pak Ustadz. Saya gantinya nanti habis asar atau habis zuhur besok. Yang namanya sholat qadha boleh dilaksanakan setelah asar atau setelah maghrib atau setelah isya atau tahajud malam atau besok di waktu yang sama. Itu kata cara qadha. Jadi qadha itu Nabi pernah mengqadha ketika perang Khandaq, perang Ahzab, itu diqadha Nabi karena perang nggak bisa sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib diqadha di isya. Itu bisa. Nah, tapi jangan gara-gara dikit-dikit qadha. Qadha ini bukan sembarangan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja menyepelekan sholat. Man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya, Ustaz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Enggak dapat. Persaingan ketat. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau dia tidak error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah, dengan Junaidi dia marah, dengan Abdul Somad dia marah, tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Oh, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada Dewan Kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat. Bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta. Terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustaz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol. Pidato dia, lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah SWT. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan, Allahumma katsir amsalahu, jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda itu. Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sukih, kaya, duitnya banyak, wakeh tenan.
wali jamali wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet, tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis jangan tersinggung. Bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti, musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, bongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering lihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz nih. Nggak komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan. Ustaz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, nggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah, berani saya bersumpah. Emang nggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustaz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah, di mana ada gula, di situ ada semut. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih. Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru. Yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz, sholatnya pejam mata aja. Itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu nggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya tidak tahu apa boleh ketika orang diberikan amanah, namun karena merasa belum kuat menerima amanah, jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Istamilni ya Rasulullah, angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innaka la dhaif, engkau orangnya lemah.
Sedangkan amanah ini kuat. Orang yang layak menerima amanah sifatnya dua. Sudah dibacakan oleh Pak Rektor. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang layak orang yang kuat dan amanah. Ada orangnya kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi tidak kuat. Yang lebih parah sudahlah tidak kuat tak pula amanah. Letoy, loyo, lesu, pembohong, penipu. Wah, ini na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anakku sekalian, sehat badannya, sehat fisiknya, olahraganya mantap, berenangnya rajin, puasa sunatnya oke, kalian orang-orang yang amanah, dan kalian pula orang yang kuat insyaAllah. Makanya olahraga terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami setiap sore Ahad tuh main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terus asar sama maghrib nggak sholat. Nah, ini nggak benar juga. Nah, jadi sesuaikanlah. Saya diberi jamaah busur panah. Ada di kamar saya gantung busur panah. Bagus tuh olahraga memanah. Kemudian silat. Ini di Jawa Timur kan banyak itu pesilat-pesilat tangguh. Ustaz bisa silat? Silat lidah bisa. Bagus. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Oh, masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor, pengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior, senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. 2, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Oh, besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang. Padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya, pakai, sampai di kantor baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gerang, kaki gemerincing, akhirnya batang kerincing. Kalau saya sedang ceramah, lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. Ceramah. 4, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Ya, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak.
Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Gitu. Allah Maha gemulai. Karena ada laki-laki, la taqda'na bil qaul, jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk. Makanya suara-suara pramugari itu, ladies and gentlemen, apa ini? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga. FM 3. Ustaz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah. Aku budak hamba saya, amalku tidak banyak. Aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahalazim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat, nasuha. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in saraq, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa ala naril jahimi, aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat. Ala naril jahim, masuk neraka. Lunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai. Banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau Maha Pemaaf segala silap dan dosa, ya Allah. Banyak itu. Renungkan itu, meneteskan air mata. Nanti malam sholat, baca itu. Mau nangis bapak di samping tempat tidur, nangis. Sampai Mas, sampean ini apa? Tetap dia nangis, nggak berhenti. Kenapa Mas? Ingat mantan.
Layang bantal. Ustadz, mohon doanya bersama jamaah siswa SMA Negeri 9 Surabaya dan siswa seluruh SMA di Indonesia karena kami akan menghadapi ujian nasional. Kita akan berdoa. Yang mau didoakan ujian nasional, yang berdoa UAS, ujian akhir semester. Insyaallah di akhir majelis kita doa. Yang baca doa Ustadz Abdul Somad, tapi doa itu dikabulkan Allah karena para habaib kita.